Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan membaca pikiran orang lain dari perilakunya. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas manusia sehari-hari seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, dan sebagainya. Biasanya perilaku manusia dipengaruhi oleh adat dan lingkungan di sekelilingnya dan pengaruh dari gen atau keturunan. Dalam ilmu sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditunjukkan kepada orang lain, oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi. Karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. Konsepsi manusia menurut beberapa aliran dalam psikologi menyatakan bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada diri manusia, individu, atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi akibat dari rangsangan stimulus yang diterima organisme bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun persentase terbesar perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor stimulus eksternal. Oleh karenanya hubungan antara stimulus organisme dan perilaku dalam bentuk respons diformulasikan dalam bentuk SOR, stimulus organisme respons. Ini berarti bahwa dalam pendapat lain dalam memformulasikan hubungan antara stimulus dan respons disampaikan oleh Kurt Lewin dalam bentuk B sama dengan F dalam kurung E, O tutup kurung, atau behavior, fungsi, environment, organisme. Pada formasi ini dijelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh lingkungan dan organisme yang bersangkutan. Perilaku dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, perilaku tertutup, covert behavior. Kedua, perilaku terbuka, overt behavior. Jenis perilaku ada dua: perilaku alami, innate behavior, perilaku operan, operant behavior. Pembentukan perilaku ada tiga: melalui conditioning, kebiasaan, dengan pengertian insight, terakhir menggunakan model. Kemudian ada domain perilaku. Dalam pengembangan selanjutnya oleh para ahli pendidikan dan untuk kepentingan pengukuran hasil, ketiga domain itu diukur dari pertama, pengetahuan knowledge. Faktor-faktor yang mengaruhi pengetahuan seseorang adalah pertama, faktor internal, kedua, faktor eksternal, ketiga, faktor pendekatan dan belajar. Ada 6 tingkatan domain pengetahuan, yaitu tahu, know, kedua, memahami, comprehension, ketiga, aplikasi, keempat, analisis, kelima, sintesa, keenam, evaluasi. Sikap, attitude. Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Alport menjelaskan bahwa sikap mempunyai 3 komponen pokok. Pertama, kepercayaan, keyakinan, ide konsep terhadap suatu objek. Kedua, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. Ketiga, kecenderungan untuk bertindak, tend to behave. Seperti halnya pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan. Pertama, menerima, receiving. Kedua, respons, responding. Ketiga, menghargai, valuing. Empat, bertanggung jawab, responsible. Praktek atau tindakan praktis. Fasilitas dan faktor dukungan support praktik ini mempunyai beberapa tingkatan. Pertama, persepsi, perception. Kedua, respon terpimpin, guide response. Ketiga, mekanisme, adopsi, adoption. Penelitian Rogers mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru dalam diri orang tersebut, terjadi proses berurutan, yakni sebagai berikut. Pertama, kesadaran, awareness. Kedua, tertarik, interest. Ketiga, evaluasi, evaluation. Keempat, mencoba, trial. Kelima, menerima, adoption. Sikap mempertahankan diri. Sikap ini dapat dikenali dari beberapa ciri antara lain. Kedua tangan berjangan di dada, duduk dengan posisi kaki di atas pegangan kursi, duduk dengan menjadikan punggung kursi sebagai tameng, menghilangkan kaki. Sikap kecurigaan dan kerahasiaan ditunjukkan dengan ciri-ciri pandangan sekilas dengan posisi menyamping, kaki dan atau seluruh tubuh diarahkan ke pintu keluar, menyentuh atau sedikit menggosok hidung.
Sikap kesiapan ditunjukkan dengan ciri-ciri berkaca pinggang, duduk di tepi kursi, kedua lengan terbentang sambil mencengkram tepi meja. Kerjasama ditunjukkan dengan ciri-ciri duduk di tepi kursi, meletakkan tangan di wajah, jas yang tidak terkancing, kepala dimiringkan. Frustasi ditunjukkan dengan ciri-ciri napas pendek, berjejak, menggenggam tangan dengan erat, mengacungkan tali telunjuk, menendang tanah atau sebuah objek khayalan. Rasa percaya diri ditunjukkan dengan ciri-ciri stapling, merapatkan jari dan membentuk seperti kubah gereja. Tangan disatukan di belakang di belakang punggung, dagu diangkat ke atas, berkuasa. Kaki di atas meja, meninggikan diri sendiri. Para perokok cerutu. Perokok cerutu mengekspresikan kepercayaan diri mereka saat memegang cerutu dan menghembuskan asap selama masa-masa stres. Terakhir, menyandarkan punggung dengan kedua tangan menyangga bagian belakang kepala.